Halo kawan cerita, jumpa lagi nih di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Pas kali kali ini kita akan membahas tentang menjaga kualitas data harga. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Ibu Deputi Distribusi dan Jasa, Ibu Puji Ismartini. Halo Bu. Halo. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ya Bu di Provinsi Sumatera Utara, khususnya nih di Kota Gunung Sitoli. Yahoo Bu. Yahoo. Udah mulai lancar ya Bu ya. Yahoo punya ya Bu. Jadi kita mau bincang-bincang santai ya Bu, biar saya berkurang deg-degan ya nih Bu. Iya, silahkan Mbak Jun. Jadi gini Bu, kan visi dari BPS itu untuk menyediakan data berkualitas untuk Indonesia Maju ya Bu. Jadi kualitas data ini kan sangat penting ya Bu ya, termasuk juga untuk data harga. Nah, saya mau nanya ini Bu, di Direktorat Statistik Distribusi Harga, apa saja sih Bu data harga yang dikumpulkan? Iya. Ya, jadi terima kasih nih, pertanyaannya memang sangat penting ya terakhir-akhir, apalagi kita sekarang selalu memantau atau pemerintah cukup intens melakukan pengendalian inflasi ya yang berbasis data harga ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di Direktorat Statistik Harga ya, kalau di BPS itu ada Direktorat Statistik Harga, itu mengumpulkan berbagai harga di berbagai level perdagangan ya, mulai dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen. Jadi sebagai contoh di tingkat yang pertama di tingkat produsen, kita mengumpulkan data harga produsen yang menjadi leader price ya dalam rantai perdagangan. Jadi di sini kita mengumpulkan data di perusahaan atau produsen untuk nanti kita gunakan untuk menghasilkan indeks harga produsen. Kemudian di tingkat pedesaan kita juga punya namanya survei harga pedesaan. Survei harga pedesaan ini untuk mendapatkan harga di sektor pertanian yang umumnya memang berada di wilayah pedesaan. Jadi yang kita kumpulkan itu misalkan harga untuk ongkos produksi, kemudian harga produsen di tingkat pedesaan untuk sektor pertanian, kemudian harga untuk penambahan barang modal, dan juga harga konsumen di pedesaan. Nah, berikutnya di level yang lebih rendah lagi ya, kita juga mengumpulkan harga eceran. Nah, harga eceran ini kita kumpulkan untuk mendapatkan harga barang dan jasa yang biasanya kita gunakan sebagai untuk menghasilkan indeks harga konsumen ya. Indeks harga konsumen yang kemudian kita gunakan sebagai indikator dalam penentuan inflasi. Nah, sebenarnya ada satu lagi, itu indeks harga di produsen tadi sudah, kemudian pedesaan, kemudian satu lagi indeks harga di harga di untuk tingkat perdagangan besar. Perdagangan besar. Jadi sebelum harga konsumen di eceran ada harga perdagangan besar. Ini juga nanti menghasilkan data indeks harga perdagangan besar. Jadi semua data harga itu yang secara rutin kita kumpulkan untuk bisa menggambarkan perkembangan harga di Indonesia, yang salah satunya di ujungnya itu ada melalui indikator inflasi, tingkat inflasi. Oke Bu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan Bu, pengumpulan data harga ini di berbagai level distribusi, itu tadi dari produsen hingga nanti ke konsumen akhir ya Bu ya, ke konsumen akhir. Nah, kira-kira Bu seperti apa peran dari BPS ini Bu untuk menjaga kualitasnya itu Bu, dan tren data harganya itu seperti apa Bu BPS menjaga kualitasnya itu Bu? Jadi ini komponen penting ya yang selalu dijaga BPS ya, kualitas ya. Aspek kualitas itu menjadi peranan yang sangat penting yang selama ini selalu kita jaga. Jadi BPS itu selain sebagai data stewardess ya, yang mendiseminasikan data, kita juga sebagai data guardian, jadi menjaga data. Menjaga datanya itu dalam artian salah satunya adalah menjaga kualitas datanya. Nah, jadi bagaimana BPS menjaga kualitas data itu BPS lakukan dari setiap tahapan proses, dari awal sampai akhir.
Jadi sebagai contoh di awal itu kita menetapkan standar bahwa misalkan untuk data harga ada kualitas-kualitas yang harus kita jaga, yang selalu kita kumpulkan harganya berdasarkan kualitas tersebut. Kemudian bagaimana konsepnya pengumpulan data harga itu? Ini bagian dari pengawalan terhadap kualitas datanya. Nah, sampai pada misalkan kalau setiap kali kita mau rilis ya, setiap kali kita mau rilis itu kan kita selalu melakukan diskusi ya, untuk bisa memvalidasi kembali data harga yang sudah kita kumpulkan. Sehingga jika nanti ada fenomena yang ataupun ada data yang anomali kita bisa mendapatkan penjelasan apakah memang real data harganya seperti itu. Kalau memang real, penyebabnya apa gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat konsistensi antar harga di berbagai level. Ya, tadi kan ada beberapa level tuh, ada di produsen, kemudian di perdagangan besar, kemudian di tingkat eceran. Nah, ini harus ada konsistensi. Nah, jika nanti ternyata ada anomali tadi, maka inilah yang kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa sebelum data itu dirilis, memang data itu benar-benar data yang berkualitas. Oke, Bu. Nah, ngomong-ngomong nih, Bu, terkait peran BPS sebagai pembina data. Ini kan sudah tertuang juga ya, Bu, ya, dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini kan BPS sedang gencar-gencarnya nih, Bu, ya, melakukan statistik sektoral untuk menghasilkan Satu Data Indonesia ini. Nah, kalau untuk Satu Data Harga Indonesia nih, Bu, ya, seperti apa, sejauh mana implementasi BPS untuk menghasilkan data ini, dan seperti apa roadmap-nya untuk ke depannya, Bu, kira-kira? Ya, jadi peranan BPS dalam SDI itu secara umum tentunya sama ya, bahwa BPS di sini berperan sebagai pembina data statistik. Jadi walaupun BPS juga sebagai produsen data, BPS juga sebagai konsumen data, BPS juga sebagai pembina data statistik. Betul. Nah, saat ini BPS tidak hanya menggunakan data yang dihasilkan oleh BPS saja, tapi BPS juga mengkonsumsi data yang dihasilkan oleh sektoral, kementerian maupun lembaga, dan juga dinas-dinas juga. Nah, jadi dalam hal ini tentunya pada saat BPS mengkonsumsi data tersebut, kita harus memastikan bahwa kualitas data itu juga baik. Sehingga peranan BPS sebagai pembina data ini menjadi sangat penting. Nah, bagaimana BPS melakukan pembinaan? Kembali kita merujuk ke prinsip-prinsip di dalam Satu Data Indonesia. Di sana dinyatakan misalkan dalam prinsip yang pertama bahwa setiap data itu harus memenuhi standar. Standar artinya bahwa konsep, definisi maupun satuan dan ukurannya itu harus sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Sehingga apa? Sehingga data yang nanti dihasilkan itu bisa dilakukan keterbandingannya. Karena kalau tidak standar, berarti kita tidak bisa membandingkan dua hal yang tidak sama. Betul. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki metadata. Metadata itu artinya kan memang metadata itu kan informasi penjelasan mengenai data. Sehingga pada saat data itu disertai dengan penjelasan bagaimana data itu dikumpulkan, bagaimana data itu diolah, disajikan, maka nanti pengguna datanya itu akan lebih paham dan lebih tahu bagaimana menggunakan atau menginterpretasikan data tersebut. Sehingga datanya itu kalau kita umpamakan sebagai data yang cerdas, karena dia bisa mencerdaskan si pengguna datanya. Nah, ini peranan BPS di sini menjadi sangat penting untuk bisa memastikan bahwa di sektoral itu selain mengumpulkan data harganya ataupun data lainnya, mereka juga harus bisa menjelaskan makna dari data itu dengan menyediakan metadatanya. Nah, selain itu juga prinsip yang ketiga bahwa datanya harus bisa dibagi pakaikan. Jadi data yang sudah dikumpulkan dari berbagai kementerian, lembaga maupun dinas itu harus bisa dibagi pakaikan supaya bisa dimanfaatkan datanya. Nah, yang keempat, bahwa datanya itu harus merujuk kepada suatu kode referensi yang standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini peranan BPS di sini untuk memastikan bahwa sektoral itu bisa juga nanti meningkatkan kualitas datanya
melalui implementasi dari 4 prinsip dalam satu data ini, termasuk untuk data harga. Jadi misalkan kalau di kita data harga itu kita kumpulkan dan kita merujuk kepada kualitas-kualitas yang sudah ditentukan ya, sehingga dari waktu ke waktu harga itu konsisten untuk kualitas itu. Nah ini bagaimana kita selalu punya mekanisme bagaimana menentukan suatu kualitas, bagaimana jika nanti ada kualitas yang ternyata dulu ada sekarang sudah berganti dengan kualitas yang baru, sehingga nanti mekanisme penggantian kualitas itu seperti apa. Ini bagian dari proses untuk bisa memastikan kualitas datanya nanti terjaga. Oke, Bu.